Kobaran api yang kembali muncul dari dua kapal yang sebelumnya sudah dinyatakan padam di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Petugas kembali bekerja keras memadamkan api agar tidak terjadi perembetan. Diduga, api berasal dari sisaan bahan bakar yang berada di dua kapal yang terbakar. Api bisa kembali dipadamkan setelah petugas menerjunkan 18 unit mobil damkar. Sebelumnya, api melalap dua kapal yang tengah mengisi BBM di dermaga Pelabuhan Muara Baru Rabu siang. Akibat kebakaran ini, seorang ABK menjeburkan diri dan menarik kapal agar bisa merapat ke dermaga yang kosong. Petugas sempat kesulitan memadamkan api akibat banyaknya bahan bakar yang berada di dalam kapal. Di Jakarta, tim liputan Ayus melaporkan. Seorang pelaku jambret tak berdaya dikepung warga di Jalan Swakarsa, Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. Ia ditangkap setelah merampas telepon genggam milik seorang siswi SMA. Peristiwa terjadi saat korban berjalan kaki sambil bermain telepon genggam usai berbelanja di warung. Pelaku sempat kabur dengan sepeda motor. Naas ia terjatuh hingga akhirnya tertangkap warga. Pelaku pun sempat menjadi bulan-bulanan masa sebelum diamankan di pos keamanan setempat. Guna proses hukum lebih lanjut, pelaku bersama korban dan barang bukti dibawa ke Polsek Durensawit. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainus melaporkan. Sejumlah pria yang menjadi penagih utang ini tiba-tiba datang dan melakukan penganiayaan terhadap JAAP, pegawai salah satu kantor di Jalan M. Yusuf, Sukmajaya, Depok. Sebelumnya korban sempat menegur salah satu pelaku yang masuk ke area parkir tempatnya bekerja. Diduga penganiayaan akibat pelaku tidak terima, ditegur korban hingga memanggil teman-temannya. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka di bagian mata, mulut, dan punggung. Kenapa kau? Kenapa? Kami tidak boleh masuk, kan? Ya, terus ada apa gitu? Ada apa masuk? Udah mulai adu-adu argumen, adu-adu bacot. Sampai 5 menit lah tiba-tiba ada yang nyolong mukul gitu kan, ada yang nendang. Berbekal CCTV, korban melaporkan penganiayaan ke Mapolres Metro Depok dan sudah menjalani visum di Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita terekam CCTV nekat bawa kabur anak balita pemulung di Bandung, Jawa Barat. Sementara di Kalideres, Jakarta Barat, bocah kelas 6 SD yang hilang dibawa kabur teman akhirnya pulang. Seorang wanita, UU, terekam CCTV tengah mendekati pasangan pemulung yang membawa balita di kawasan Jalan AH, Nasution, Bandung. Pelaku kemudian mengajak sang ibu pemulung berbelanja di swalaya. Pelaku kemudian meminta ibu korban mengganti baju di toilet. Kesempatan itu digunakan pelaku guna membawa kabur anak korban dan kabur menggunakan angkutan umum. Tak butuh waktu lama, polisi segera menangkap pelaku di kawasan Cipadung. Polisi kini tengah mendalami motif penculikan. Laporan daripada masyarakat dan orang tua, kami berikut anggota mendatangi TKP, langsung kami tangkap tersangka, langsung kita amankan, sekarang lagi. Sementara itu, ibu korban mengaku tidak mengenal pelaku. Korban mengaku mau diajak pelaku karena sempat diberikan baju, serta dijanjikan akan dibelanjakan makanan. Dari Bandung, Jawa Barat, Moji Prayitno, iNews melaporkan. Setelah sepekan dinyatakan hilang, AKA 12 tahun kembali ke rumahnya di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Warga pun menyambut gembira kepulangan bocah perempuan yang masih duduk di kelas 6 SD ini. Polisi pun kini fokus melakukan pengejaran pada orang yang nekat membawa kabur korban. Kami dari pihak kepolisian Polsek Kalideres dengan Polres Metro Jakarta Barat masih melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang bersama Angel. Angel sempat kabur berapa hari, Unan? Bukan kabur tetapi meninggalkan rumah tanpa izin sekitar 1 minggu. Sebelumnya, anak pasangan Sabarudin, Naham pun
dan juga ibu derita Siahaan. Tak kembali ke rumah sejak Senin 15 September lalu. Kamera CCTV merekam korban terakhir tengah memainkan handphone dan sempat membeli makanan di warung kelontong. Sebelum hilang, AKA sempat menyatakan pada temannya akan bertemu seseorang di kawasan wisata Kota Tua. Di Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kerangka manusia ditemukan di saluran pembuangan air di Rungkut, Surabaya, Jawa Timur. Kedua kerangka ditemukan petugas yang sedang membersihkan sampah. Tim Inafis Polrestabes Surabaya dan Bidokes Polda Jatim mengidentifikasi 2 kerangka manusia di dasar saluran air di Komplek Ruko Rungkut, Megaharaya, Surabaya. Dari hasil pemeriksaan sementara, 2 kerangka tersebut diperkirakan berusia dewasa, namun struktur tulang yang ditemukan tidak lengkap. Sebelumnya kerangka ini ditemukan petugas yang sedang membersihkan sampah di tempat itu. Belum tahu kalau di belakangnya ada tengkorak. Pak, itu ada batu benar di dadanya Pak? Bapak lihat tadi? Sepertinya ada Pak, tapi kurang tahu itu kan kenapa bisa jadi situ. Di atasnya tapi ada batunya besar Pak? Ya enggak besar dengan. Guna penyelidikan lebih lanjut, 2 kerangka manusia itu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Kasus ini dalam penanganan anggota Polrestabes Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Seorang guru menampar siswanya saat kegiatan belajar mengajar di Lamongan, Jawa Timur. Meski sudah berdamai, pelaku tetap dikenai sanksi. Video amatir warga merekam aksi kekerasan yang dilakukan seorang guru terhadap seorang siswanya di sebuah sekolah menengah pertama di Lamongan, Jawa Timur. Sang guru menampar siswanya berkali-kali saat proses belajar mengajar. Setelah diunggah ke media sosial, video itu pun viral. Diduga aksi penganiayaan terjadi lantaran siswa memanggil guru bahasa Indonesia tersebut dengan nada tak sopan hingga memancing emosi. Setelah dimediasi pihak dinas pendidikan, guru dan orang tua korban sepakat berdamai dan saling memaafkan. Kita mediasi dan saya beri pengertian kepada orang tua wali murid, dan ini tindakan yang tidak baik yang dilakukan oleh guru itu nanti tidak akan mengajar di Kembang Bau. Dan memang sementara tidak kita berikan jam pelajaran, saya kembalikan di Dinas Pendidikan untuk kita bina secara langsung. Meski demikian, karena ulahnya guru bersangkutan dikenakan sanksi pembinaan. Ia dilarang mengajar dan akan dimutasi ke Dinas Pendidikan. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Hanya gara-gara menghilangkan stiker, seorang ibu tega menganiaya anaknya yang berumur 6 tahun di Medan, Sumatera Utara. Sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat, pelajar SMP yang tewas bersimbah darah di jalan ternyata korban penganiayaan geng motor. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Medan yang menerima laporan segera mendatangi lokasi kejadian dan menangkap ibu muda di rumahnya di kawasan Komplek Pasar 1 Emas, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Dari hasil pemeriksaan, tim Polrestabes Medan, motif pelaku melakukan penganiayaan terhadap anak lantaran kesal anaknya menghilangkan stiker yang diperoleh dari sekolah. Keterangan dari orang tuanya sudah sering dilakukan penganiayaan karena orang tuanya ini seorang janda dan mempunyai beban tanggung jawab adapun yang terjadi. Sebelumnya, viral di media sosial video aksi penganiayaan ibu terhadap anak kandung usia 6 tahun menggunakan ikat pinggang secara membabi buta hingga meringis kesakitan. Akibat penganiayaan tersebut, sang anak menderita luka di sekujur tubuh. Kini, ibu muda tersebut terancam dikenakan pasal tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharap, iNews melaporkan. Sejumlah emak-emak emosi saat polisi menggelandang pelaku penganiayaan pelajar SMP hingga tewas di Polres Tasikmalaya. Bahkan sejumlah keluarga korban terus berteriak dan berusaha mendekati para tersangka. Seluruh keluarga korban pun langsung diamankan polisi. Sebelumnya, jasad Gazwan Gaisani Muhammad Syakir, 14 tahun, ditemukan di Jalan Letjen Mashudi, Ciberem.
Hasil penyelidikan, korban ternyata tewas dianiaya. Polisi pun mengamankan 9 tersangka, terdiri dari 3 pemuda, dan 6 tersangka lainnya masih di bawah umur. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan, ini disimpulkan terjadi suatu peristiwa pidana. Dari kejadian tersebut mengakibatkan 2 orang korban. Yang pertama adalah dengan korban inisial G, umur 14 tahun. Sebelumnya jasad korban tergeletak bersimbah darah di jalan. Polisi segera melakukan olah TKP dan menyatakan korban tewas akibat luka parah di kepala. Hasil penyelidikan, korban diadang sekelompok remaja yang sudah membawa bambu, kayu, dan batu besar. Motif penganiayaan kepada pemotor yang menggunakan knalpot bising. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyono, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, nutrisi baik dan aktivitas fisik peningkat kemampuan kognitif dibutuhkan anak yang terpapar layar berlebih. Aktivitas fisik bisa menjadi penjaga keseimbangan anak antara bermain digital serta aktif secara fisik. Nutrisi baik dan aktivitas fisik yang meningkatkan kemampuan kognitif dibutuhkan anak yang terpengaruh paparan layar berlebih. Cerebrovod berkolaborasi dengan Rockstar Academy berkomitmen mendukung Gen Alpha melalui program edukasi gerakan 1 juta Gen Alpha Juara. Program olahraga untuk merangsang otak dan meningkatkan aliran darah yang mendukung perkembangan kognitif anak agar tumbuh menjadi generasi cerdas dan tangguh. Menyiapkan aktivitas fisik yang kontinu itu sangat baik untuk membugarkan tubuh si kecil, karena kita tahu aktivitas fisik itu juga bersama-sama dengan nutrisi tentu ya, sehingga dengan menawarkan stimulasi yang tepat gitu. Jadi kolaborasi antara nutrisi yang optimal dan stimulasi yang maksimal kita harapkan bisa mampu menciptakan dan mendukung tumbuh kembang si generasi. Aktivitas fisik menjadi bagian menyenangkan dan memastikan anak-anak mendapatkan keseimbangan antara bermain digital serta aktif secara fisik. Sejumlah pedagang kaki lima PKL kawasan wisata Pantai Purus, Kota Padang, Sumatera Barat mengamuk dan menyerang petugas Satpol PP yang menertibkan kawasan tersebut. Seorang PKL bahkan menyerang petugas menggunakan parang. Sejumlah pedagang ini tidak terima petugas menyita barang dagangan mereka. Penertiban pun dihentikan sementara hingga situasi kondusif. Pemkot Padang telah mengeluarkan surat edaran untuk tidak berjualan di sepanjang kawasan Pantai Purus karena dianggap mengganggu ketertiban dan kenyamanan pengunjung. Padang, Sumatera Barat, Budi Sunanda, iNews melaporkan. Mirsa gagal beraksi begal sepeda motor diamuk warga usai bersembunyi di dalam gorong-gorong selama 3 jam. Sementara seorang polisi di Sukabumi, Jawa Barat dianiaya menggunakan senjata tajam saat bubarkan aksi geng motor. Ratusan orang mengepung pelaku begal yang bersembunyi di gorong-gorong di Jalan Jakarta, Bandung. Petugas terpaksa membobok trotoar karena pelaku tak kunjung keluar gorong-gorong. Setelah 3 jam, pelaku akhirnya bisa dikeluarkan karena kelelahan. Sebelumnya, 2 pelaku begal nekat beraksi pada Selasa malam. Aksi begal gagal setelah korban yang merupakan perempuan pengemudi ojol berteriak. Sontak warga segera berdatangan dan mengepung pelaku. Kita coba bobok tengah-tengah gorong-gorong ini, namun masih belum bisa menggapai. Akhirnya kita coba masuk lagi. Saya beranikan diri untuk mendekati pelaku. Saya coba komunikasi, akhirnya dia ada respon dan kita bujuk untuk keluar perlahan. Kedua pelaku langsung diamankan ke ambulans dan langsung dibawa ke kantor polisi guna menghindari amuk massa. Dari Bandung, Jawa Barat, Jovita Meilani melaporkan. Akibat sabetan senjata tajam, Bribtu HR harus dirawat di rumah sakit di Sukabumi. Korban menderita luka di punggung serta paha dan harus mendapatkan sejumlah jahitan. Sebelumnya, korban diserang saat akan membubarkan aksi geng motor di kawasan Cirenghas. Usai kejadian, 10 anggota geng motor diringkus, di mana 9 diantaranya masih di bawah umur. Selain pelaku, polisi menyita barang bukti berupa senjata tajam dan cobek yang digunakan saat beraksi.
pelaku lainnya yaitu H alias T diduga menyabetkan senjata tajam jenis parang yang ujungnya melengkung dari arah belakang terhadap korban saudara HR, tepatnya ke arah bawah pinggang bagian belakang sebelah kanan. Dan pelaku lainnya yaitu R alias I menendang ke arah pinggang dan menyabetkan senjata tajam jenis celurit, sehingga mengakibatkan korban mengalami luka dalam di 2 titik. Konvoi geng motor sambil membawa senjata tajam sebelumnya hendak dibubarkan korban. Namun, para pelaku malah balik menyerang dengan senjata tajam hingga merusak mobil yang dibawa korban. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bapak tertangkap dan nyaris diamuk massa usai mengutil minyak goreng di toko sembako daerah Jember, Jawa Timur. Nah, pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya, Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pria Parubaya tertangkap warga saat mengutil minyak goreng di toko sembako Pasar Manggisan Tanggul, Jember, Jawa Timur. Mengetahui aksinya itu, warga sempat menghakimi pelaku. Beruntung polisi segera tiba di lokasi. Kasus pencurian ini akhirnya diselesaikan secara damai. Pemilik toko telah memaafkan dan tidak melanjutkan ke ranah hukum karena pelaku warga tidak mampu. Karena dilihat dari nilai barang yang diambil juga ada seberapa, serta selain itu pula kami juga mengecek langsung bersama dari pihak Polsek dan juga RT RW kondisi si pelaku ini memang kondisinya tidak punya. Usai kesepakatan damai, polisi dari sektor Tanggul juga memberikan 2 paket sembako kepada pelaku.